Tapi kita kepanjangan nih Mi kayaknya openingnya. Kan kita kan mau ngomongin soal puasa ya. Nih gara-gara dicolek mudik dan wisata nih sayang. Emang begitu kan Sobat Militan, kalian udah selama setahun lebih mendengarkan kami dan ya suka, begitu memang gitu suka agak-agak ngalor ngidul. Jadi kita mau membahas soal nostalgia berpuasa. Puasa zaman dulu waktu kita masih kecil. Lo inget gak pertama kali kapan lo puasa? Anjir. Kok gitu sih? Hai Militan, bertemu lagi di bulan suci Ramadan hari ini. Ramadan tiba. Jangan sampai salah. Marhaban tiba. Aduh, kelar lo hidup lo. Kan lagi puasa Mi. Justru kita nggak boleh ngebahas yang kayak gitu Mi. Takutnya emang namanya lagi puasa kan suka ada blank, ada yang lupa. Suka hilaf gitu ya kan. Suka kayak nggak sinkron gitu ya. Kadang-kadang fokus, juga kurang minum ya kan. Jadi sekarang kita hari keberapa berpuasa nih? 5 berarti ya. Waktu kita recording ini hari ke-5an puasa lah. Dulu gimana Mi puasa Mi? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Karena masih mendung dan sering hujan. Oh itu ngaruh ya? Itu ngaruh ya? Kalau udah mulai terik. Terus kita karena di rumah aja juga kan, lebih banyak di rumah aja gitu. Jadi benar, kayak nggak terlalu ini banget kan, nggak terlalu apa sih karena nggak ada aktivitas ngantar sekolah dan lain-lain. Iya betul. Tapi itu tetap terasa sih Mi, kalau gue tuh menjelang sore tuh gue udah agak doyong gitu dan agak ngeheng dong. Udah agak ngeheng, tapi gue mesti nyiapin meja makan buat buka puasa sayang. Kadang-kadang kerjaan belum kelar tapi udah agak doyong gitu. Makanya tadi Gesit bilang kita meeting weekly kan di Hype juga ada weekly meeting kan. Meeting weekly-nya nggak usah sore ya, pagi aja tuh siang karena udah sore udah nggak bisa mikir. Masih seger pagi kayak beres-beres juga enakan pagi ya kan. Masalahnya gue kan nggak bisa. Kalau pagi kan mesti sekolah kan masih berjalan. Iya, bulan puasa sekarang juga jalanan udah yang rame, orang dagang tajil juga udah rame, ya udah kayak biasanya aja udah. Kemarin tapi tuh tetap gitu, patuhi 5M ya, jangan lupa teman-teman Sobat Militan, lupa. cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak, menjaga imun. Jaga imun. Imun jasmani dan rohani. Dan semuanya mungkin di hampir 1 tahun lebih ini melewati pandemi ini, mungkin titik baliknya nanti Ramadan kita berdoa supaya hilang pulang kampung sana, corona pulang kampung. Gak boleh Cina. Pulang kampung. Oh coronanya. Pulang kampung, coronanya aja ke Cina pulang kampung sayang. Enggak, soalnya kan kita kan ngebahas pulang kampung. Terakhir kabarnya adalah jadi ada tanggal 5 sampai 17 itu kita nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik. Jadi tapi boleh wisata sayang. Wisatanya kan ke tempat, maksudnya di wilayah masing-masing. Iya, jadi mau yang nggak apa-apa. Jangan mudik sayang, jadi wisata aja. Tetap wisata, tetap jaga patuhi protokol itu kesehatan. Terus itu kayak wisatanya supaya bisa tetap memutar perekonomian kan. Jadi kita libur, kita nggak bisa kemana-mana, ya kita wisata di dalam kota aja. Mungkin gitu. kalau yang kepepet banget pengen mudik atau gimana? Mudiknya sebelum tanggal 6 berarti. Sebelum tanggal 6 mungkin atau sesudah tanggal 17. Kalian mungkin bisa swab test dulu sebelum mudik, ya, bisa lapor dengan Pak Kades dan Bu Kades. Saya sudah dites loh. Bilang sama orang desa bahwa saya negatif, mungkin boleh. Iya kayak betul. Gitu, tapi tetap masih ada resiko waktu perjalanan sih. Jadi tetap kalau menurut gue lebih aman ya tetap patuhi protokol kesehatan. Paling enggak kalau misalnya mau mudik ketemu sama sanak saudara sebelum memastikan benar-benar tidak ada virus. Jadi selama 5 hari kalian pulang kampung, mungkin bisa tetap pakai masker dalam rumah supaya menjaga orang tua dan keluarga yang ada di kampung gitu ya, supaya nggak terpapar gitu. Atau mungkin ada posko-posko di beberapa kota, misalnya kampung lo di Tegal, di dekat Tegal ada tempat tes ya silakan tes dulu. Iya betul. Jadi menghindari virusnya berterbangan lagi. Tapi bisa jangan lupa wisata. Wisata mulu. Kita kan lagi puasa, nyinyirnya dikurangin atau wisata. Soalnya kasihan juga loh para pekerja di tempat wisata. Mereka hanya mengandalkan orang-orang yang berwisata, terutama yang jualan makanan, jualan souvenir, atau mungkin dia tour guide, atau mungkin apa kayak di Borobudur. Hampir semua orang sekitarnya itu pencahariannya ya dari Borobudur ini sendiri kan. Iya benar-benar. Apalagi tour guide, kasihan lah, mereka kagak pakai tour guide, kagak naik ke atas, cuma keliling di pinggiran doang say. Emang udah nggak boleh naik? Kagak boleh, pandemi ditutup itu naik ke atas, jadi cuma di pinggir-pinggirnya tok gitu loh. Oh gitu, gue baru tahu. Nah kasihan tuh kan si tour guide-nya, biasanya kan dia dapat uang karena
ngajakin ke atas, atau mungkin ada yang bawa anak dia gendongin tas, gendongin stroller yang kayak gitu-gitu. Tapi kita kepanjangan nih Mi kayaknya openingnya. Kan kita kan mau ngomongin soal puasa. Ya. Nih gara-gara dicolek mudik dan wisata nih sayang. Emang begitu kan suami kita, kalian udah selama setahun lebih mendengarkan kami dan ya begitu memang kita suka agak-agak ngalor ngidul. Jadi kita mau membahas soal nostalgia berpuasa. Puasa zaman dulu waktu kita masih kecil. Lo inget gak pertama kali kapan lo puasa? Anjir. Kok gitu sih? Lupa ya kayak. Jadi tuh gue ngorek-ngorek zaman masa jahiliyah gitu. Jadi tuh gue gak diajarin puasa dari kecil sama mama bapak gue. Mama bapak gue tuh kasihan sama gue. Aku mau puasa. Sebagai anak tunggal ya, gue memaklumi sih. Aku mau puasa. Bokap yang terlalu overprotect gitu ya. Tapi mak gue bilang, udah makan, buka. Puasa gue suruh makan. Ketika gue mudik ke rumah nenek gue, yang lain puasa sehari, gue setengah hari udah dibikin Indomie. Waduh. Makan kayak gitu kayak nggak boleh banget tuh gue kelaparan. Itu umur berapa ya berarti? SD kelas 6 begitu. Oh oke. Berarti gitu. Masa terberat, maksudnya abis itu kan lo dia balik dan lo harus puasa kan? Terus maksudnya berat dong itu jadinya. SMP, makanya gue belajar puasa pas SMP. Jadi berat ya berarti? Berat, makanya keausan dikit gue belok ke teh botol. Aduh pulang sekolah panas, gue belok teh botol dong, ya kan. Aduh nyampe rumah speak puasa ya. Lagi kan gue gak belajar puasanya pas SMP. Kalau udah kecil dilatih mungkin gue lebih kuat kali ya. Dan tidak ditanamkan juga, maksudnya mungkin ya, gue gak tahu sih. Bokap lo ngasih tau gak, mesti puasa tuh buat apa, bla bla bla. Iya ngasih tahu, cuman ya itu namanya anak kecil pengen puasa gak dibolehin, jadi mungkin gue lebih kuat perut sama aus gitu, aus melapar gitu ya. Oke, itu lebih godaan terberat ya. Iya kan parah. Bukan mulut bukan berarti. Bukan kalau mulut itu masih dewasa, iya, susah ya. Aduh lagi puasa kita ngerem-ngerem gitu. Pengen gibah mulut gak bisa di jempol. Grup WA. Iya. Kalau gue ingetnya TK deh kayaknya. Nah tuh ini normal nih kalau dari TK masih kuat nih. Nyokap gue kan ibu pengajian soalnya. Sama gue juga kan tapi gue disuruh makan mulu. Enggak, soalnya lu anak satu-satunya Mi. Gua terus nyokap lo nenek gue juga begitu. Oh, adik lu juga gitu? Gak tau deh, kayak kalau adik gue sekarang tuh kayak disuruh puasa sih. Oke. Enggak, kalau gue sih waktu itu puasa maksudnya TK. Iya TK kan, TK itu karena kebetulan gue sekolah di sekolah TK Muslim, TK Islam. Jadi teman-teman gue semua puasa, maksudnya diajarin puasa sama guru, terus di rumah juga dibentuk kebiasaan berpuasa itu gitu, maksudnya sahur dibangunin, lalalala gitu. Tapi yang bikin gue happy, jadi gue tuh kayak anak gue sekarang, kayak Z. Gue tuh waktu kecil gak doyan makan. Oh, jadi gak dipaksa makan. Jadi gue seneng kalau puasa gue dipaksa makan. Iya, kayak di sekarang tuh kayak anak gue. Jadi gue ya udah santai banget, lu bisa langsung sehari dong. Iya, enggak sih, sempat mengalami setengah hari puasa, terus habis itu puasa lagi gitu. Maksudnya gue juga maksudnya sesenang-senangnya nggak makan, tapi kan tetap adik gue kan masih gitu kecil tuh, masih gue sama adik gue tuh bedanya 5 tahunan. Jadi kan ketika gue puasa ngeliat dia makan, dia makan lagi gitu, terus gue kayak dia lagi makan donat atau apa gitu, gue nyuil, gue makan gitu. Tapi emang gitu gak sih namanya anak kecil ya? Iya. Itu sebelum gue kesini tuh gue liat Instagram rame banget. Ada anak kecil dia bikin vlog gitu. Gini, "Hai guys, aku sekarang mau latihan." Ini bukan beneran ya, aku latihan berbuka puasa. Latihan berbuka puasa. Jadi kalau kita buka puasa kita baca doa. Jadi latihannya kita minum air putih dulu, dia minum. Ini minum beneran. Terus tiba-tiba dia lagi nge-vlog, emaknya datang. Adek kok boleh buka puasa? Enggak bun, aku kan latihan buka puasa. Biar buka puasanya lancar bun. Gue yang ngakak ya ampun. Pinter banget. Lucu banget sih. Anak kecil, zaman kita kecil mana mikir ke situ ya. Jadi begitu kita ngumpet-ngumpet aja lu minum es teh manis gitu kan. Kalau dulu gue ini sih yang paling sering adalah pulang sekolah karena panas kan. Panas, naik jemputan terus nyokap nggak ada. Nyokap gue nggak ada gitu. Terus buka kulkas. Kan dulu waktu kayaknya gue di rumah gue tuh gue SD belum ada AC sih. Iya gue juga belum ada AC. Jadi kalau panas ya udah panas aja gitu. Terus nyalain fan. Kalau fan gak mempan, gue buka kulkas. Masukin badan. Masukin pala. Terus gitu ngelihat ada air-air. Terus ada embunnya kan. Iya, terus jilat-jilatin embunnya. Terus kayak ini kan gak batal kan, gue gak minum. Iya, kan jilatin kan di sini juga. Terus kalau disuruh Intan sholat, biasanya hari biasa kalau disuruh sholat nggak kayak iya mah entar gitu. Kalau puasa semangat, Intan iya mah, soalnya wudhu kumur-kumurnya lama. dingin enak sama taraweh sama anak teman-teman ya kan. Kumur-kumurnya lama gitu. Gitu.
Adem soalnya saya lagi jam 12. Iya bener, adem banget. Terus taraweh bareng-bareng ya kan. Ngecengin cowok pas udah agak gede, ngecengin cowok. Tapi zaman dulu ini nggak sih agenda Ramadan? Iya. Yang minta tanda tangan imam sholat tarawehnya, Bo. Kalau gue sih dari dulu kayak males ngantri, jadi biasanya nitip teman atau enggak ini kan kalau zaman gue udah agak gede tuh, jadi gue lupa ya, misalnya gue SMP gitu, terus adik gue kan masih SD gitu, dia sama teman-temannya suka gue mintain tolong buat itu juga sama karena numpuk, jadi dia yang ke depan gitu. Nah, enak ya, kalau waktu gue SD keliling semua kerubutan, tanda tangan, jadi imamnya tuh yang kalau gue dulu konsepnya imamnya juga udah pinter sih, kayak kumpulin dulu nanti saya tanda tangan semua gitu, dia bilang. Jadi kita ngumpulin dulu bareng-bareng. Nah, enak gitu. Ya bener juga ya, kenapa gue gak pikiran apa kecil kayak gitu ya? Kenapa gue waktu kecil ribet banget kayak hidupnya? Saya. Aduh. Beda masjid kita, masjid gue aja. Aduh iya bener ya, aduh. Tapi kalau gue justru malah gak inget part itu sih, gak terlalu inget. Maksudnya karena gue juga jarang taraweh. Maksudnya taraweh tuh kadang-kadang aja gitu. Lo taraweh di fase ini gak sih lo? Naruh sajadah doang di dalam gelar, tapi lo jajan di depan. Oh enggak, gue kalau taraweh kayak gitu tuh. Kalau gue taraweh nggak kayak gitu, jadi gue sajadah kan justru malah kalau nggak salah gue nggak suka sih di dalam. Biasanya gue sukanya di luar di rumput-rumput itu kan dulu zamannya masjid dekat rumah gue rumput-rumput gitu. Gue ngecengin laki Mi. Aduh emang ganjen lo dari kecil ya. Aduh kalau gue mah jajan tuh ada otak-otak, ada apa segala lapar ya. Banyak dagangan gerobak depan. Jadi gue sama temen-temen gue yang pada situ satu angkatan gitu, atau ada juga yang di atas gitu yang kayak ih cowok yang itu ganteng ya. Kita malah ngerumpiin lagi. Kita pakai peci sama sarung kayaknya. Itu rumahnya di sana loh. Anak gang sini nih. Dia main marawis tahu deh cakep. Iya, jadi itu bukan tujuan taraweh itu selain sholat ya, tapi ada plus ngecengin laki. Kalau gue jahil dulu zaman taraweh. Jadi kan ketika semua berbaris, mukenanya tuh gue ikat, Mak. Si mukenanya si A sama si B gue ikat. Jadi ketika si A ruku duluan, kan jadi kayak gini langsung ketarik tuh, Mak. Parah. Terus pas waktu dia mau berhenti tapi lagi rokaat berapa nih mau nahan ketawa nggak bisa, gue dibilang tawa-tawa aja. Gue isengin gitu. Tapi lo pernah ada di fase yang kalau dulu gue di geng pertemanan gue waktu gue kecil itu. Jadi yang seru adalah ketika kan dulu kan kalau nggak salah sempat waktu gue puasa tuh kita 1 bulan puasa kan sempat ada libur ya kan, ada 1 bulan libur sebulan. Nah itu setiap pagi abis sholat subuh main jalan-jalan keliling-keliling. Iya, lu juga ya ngalamin itu ya? Iya, gue juga tuh ngalamin itu. Keliling main petasan kalau gue. Enggak sih, gue gak main petasan sih. Jadi abis itu cowok-cowok biasanya gue sama cewek-cewek ya udah jalan-jalan aja. Abis sahur sebulan main petasan tuh gue. Rame ya. Iseng-isengin. Mungkin gue waktu kecil itu gue puasa kebanyakan di desanya nenek gue. Oh, ibu pulang kampung soalnya ya. Ibu dari bokap gue, jadi setiap puasa itu gue ditaruh di situ 1 bulan full. Jadi gue lebih kayak berasa kayak anak kampung banget, anak desa banget yang habis sahur, puasa, sholat subuh di langgar, di musola kecil, terus gue jalan-jalan tuh ke hutan, hutan dekat rumah. Kalau nilai petasan di hutan kan, kayak gitu. Zaman dulu petasan teko kalau di kampung mau bikin. Iya. Tau kalau petasan teko? Enggak. Petasan teko tuh yang gede. Itu bikinnya dari apa? Karbit gitu loh, jadi kita ada kayak gulungan-gulungan korek, masukin karbit, tutup lagi, kasih sumbu begitu tuh, terus tadi nyalain, itu suaranya aja udah gede banget karena yang petasan teko. Jadi beli si karbitnya itu doang berarti? Kalau di kampung bikin sendiri tuh kayak petasan korek, kayak gitu-gitu kan. Seru banget. Nah itu tuh petasan teko namanya, nyalain di hutan, di hutan aja suaranya udah kayak bom ya. Kalau di hutan makin bebar. Itu seru banget sih. Kalau gue dulu punya pengalaman, jadi waktu pengalaman yang gue sampai sekarang masih inget banget. Jadi gue tuh entah kenapa skip masa kecil gue, tapi ada beberapa part yang gue inget. Nah, part ini inget banget. Jadi kan zaman gue tinggalnya di kompleks, terus di dekat rumah gue tuh masih ada sawah bukan sawah sih, kayak kebun kebun. Nah kalau lagi bulan puasa tuh si yang punya kebun tuh dia jual nanamnya tuh labu sih apa namanya? Timun suri kayak dijualin iya bulan puasa tuh. Timun suri terus belewah kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh suka jalannya nih abis subuh itu, abis subuh jalan-jalan terus ada labu kuning kan udah mateng kan kuning gitu kan. Terus gue pegang berat. Bonyok dong. Namanya bocah takut. Kabur. Terus si tukang yang punya kebun mungkin tahu ya. Weh, dikejar-kejar. Kayak bener sih.
Kadang kita kena petasan, oh bapak marah karena kena pagernya misalnya gitu ya. Aduh diomelin. Gue pernah tuh nyari petasan korek, emang belum juga tuh gue waktu kecil. Petasan korek tuh kita beli selalu seikat segini ya, isinya 100 pieces. Mestinya kan kita ngambil satu-satu untuk stek lempar. Itu blow-onnya gue juga gak tahu kenapa begitu. Gue nyalain satu, gue samber semuanya. Buset. Nyala tuh 100-100-nya mak. Kan dikaretin. Gue lempar, gue takut. Meledak satu, karetnya putus. Lah dia ambil kemana-mana. Terus itu masuk kantong bawa bapak. Buset. Masuk kantong bawa bapak tuh petasan korek ya kan. Waduh, sialan anak kecil. Gue berlima mencar semua. Ya Allah. Kita beda-beda gang larinya. Alhamdulillahnya gue kagak dikejar, Yang kejar teman gue. Sumpah itu terserem banget sih gue dikejar sama bapak. Kasian bapak-bapak. Ini masih salah gue juga sih. Untung dia kagak jantungan pingsan meninggal ya Allah. Otak gue blown banget. Kenapa gue nyalain cepet-cepetnya tuh petasan. Ya Allah 100 pieces loh, itu dadar banyak banget. Ya Allah. Tapi emang seru banget ya zaman itu ya. Kayak ya udah gitu, namanya anak-anak bocil gitu menikmati masa-masa itu. Gue kadang suka kayak kasihan sih ya sama anak kita kayak ya ampun mereka nggak ngelewatin itu gitu. Maksudnya yang seru-serunya itu karena pandemi juga gitu kan. Boro-boro lu mau kayak gitu ya kan. Ntar kalau udah gak pandemi kayak gue kan udah main aja Tapi zaman sekarang juga kan petasan gak kayak zaman dulu ya, dianggapnya biasa lah petasan. Kalau sekarang tuh yang kayak nggak boleh petasan, nggak boleh kayak gitu. Soalnya emang bahaya sih Mi. Iya, zaman sekarang sekarang juga udah lebih kayak dagang petasan nggak terlalu banyak kayak dulu. Sekarang tuh lebih sedikit, mungkin ya ada peranan polisi yang survei atau sweeping juga nggak boleh jualan petasan. Karena terakhir itu kan pabrik petasan kebakaran Bu. Ya itu karena berbahaya itu jadi mungkin dikurangin juga kan. Paling boleh petasan ini banting, ter. Tapi ada itu juga, ada bukan petasan sih, apa sih dulu yang kecil-kecil dari pohon itu lo Mi, lo tau gak sih? Apaan tuh? Yang dikasih air tuh petak. Nah gue mainnya itu aja tuh. Air, yang bentuknya lancip ya. Iya. Nah gue main petasan gue itu yang beraninya. Kalau yang udah api-api gue dari kecil gue gak berani banget. Petasan korek gue beli di Gembrong. Dasar anak Gembrong. Banyak tapi, ya kan. Seru ya kita mengingat kembali nostalgia zaman puasa kecil. Kalau cowok-cowok ini Mak, perang sarung. Oh iya benar. Perang sarung sama ninja. Pakai sarung ninja ya nggak sih cowok-cowok gitu kan? Perang sarung, pakai ninja. Terus apa lagi kalau cowok? Gue penasaran deh. Dulu gue ngecengin cowok-cowok tuh ngecengin cewek-cewek nggak sih? Iya kalau lagi taraweh gitu kagak sih? Ngecengin nggak sih? Ya iyalah jelas. Oh tuh kan berarti sama aja. Sama. Ya iyalah jelas lagi gue cepet banget jawabnya. Oh gue enggak ya, gue bingung jadinya. Atau enggak ya? Gue gak ngecekin cowok-cowok tarawih, gue lebih ngecekin cowok-cowok kalau lagi main tarawih, marawis. Oh marawis. mungkin karena ini Mi, masjid tuh gelap jadi nggak kelihatan. Enggak, gue salahnya tarawih di khusus wanita. Oh, jadi sama kan juga tapi beda sih. Jadi musola yang didirikan guru ngaji gua, jadi memang khusus wanita, untuk khusus cewek doang. Imamnya pun wanita. Dari gitu. SD gua rumah gua di Lubang Buaya begitu, terus gua pindah ke Panjaitan Gang Remaja 7 juga begitu gua. Menghindari ini apa namanya, pria-pria nafsu apa ya gitulah pokoknya. Emang aja gue agak mau ke masjid jauh, udah ke tempat guru ngaji gue deket gitu kan ibaratnya. Karena posisinya lebih dekat. Kalau dulu gue itu sih ke masjid besar gitu, masjid di kompleks ada masjid besar gitu ya gue ke situ. Itu enak sih ngecengin cowok. Iya itu ngecengin cowok itu kayak ada fasenya gitu lah. Ya udah mulai ABG gitu sampai akhirnya mungkin kelas 3 SMP gitu itu enak kali sih, ya. cowok-cowok ganteng ya kan. Itu ganteng gitu. Abis wudhu cakep, apalagi bilang assalamualaikum. Pakai baju kakak ya kan. Wangi, bersih gitu ya, Bo. Wangi, tahu dari mana wangi, ngeliat dari jauh. Kan ini sunahnya, pakailah wangi-wangian, say. Kirain gitu. Kan hidungnya kayak Pinocchio. Senyum. Jadi panjang, kecium. Aduh. Iya sih seru. Tapi yang benar-benar kehilangan, tapi yang masih sampai sekarang gue rasakan adalah berburu takjil. Oh iya, itu Iya, itu dari zaman gue kecil. Berburu takjil kayaknya wow gitu. Kemarin tuh gue tuh gitu nyobain. Lu udah nyobain belum? Sekarang belum sih berburu takjil. Ya pandemi. Enggak sih, gue karena mager juga. Gue kapok anjir, sumpah gue kapok banget berburu takjil sore-sore di daerah rumah gue. Beli nggak seberapa tapi mendoan-doang sama gorengan lele, capek banget. Kenapa kok capek? Rame banget, Mbak. Oh, jadi lu jaga jarak, jadi takut ya deg-degan? Agak, kan gue di motor kagak turun. Okay. Cuman
namanya di Jalan Muara tuh kan banyak pertigaan, perempatan. Itu rame semua banyak orang. Yang dagang makin maju. Jalan makin sempit ya. Ya kan. Untungnya ada, kemarin sih gue lihat ada beberapa orang-orang FBR yang bantuin, ya kayak maju-maju jadi nggak terlalu ini macetnya parah banget. Gue sampai gerah karena kita di motor nih diem aja, asap kendaraan banyak banget. Iya. Aduh, soalnya orang berburu takjilnya naik motor, nggak jalan kaki. Iya benar. Di motor, bang mendoan 2.000. Iya kan, di motor nggak turun. Maju lagi dikit, bang gorengan, gitu nggak turun. Kalau dulu waktu sebelum nyokap pindah jadi kan nyokap masih tinggal di rumah yang sama, maksudnya di kompleks yang sama tapi beda gang gitu. Nah, kalau masih zaman di rumah gua zaman gua kecil tuh jalan ke depan aja tuh udah banyak banget gorengan. Gitu ya. Kalau sekarang ya karena gua udah di Bekasi juga kan udah nggak tempat nyokap lagi, jadi emang beda ini sih. Emang beda nuansanya juga gitu maksudnya. Lah ngomong-ngomong takjil nih, gue biasanya belinya sukanya emang orang yang dagang beneran dagang. Karena gue males itu lebih enak ya daripada dadakan. Karena kalau pedagang dadakan gue kadang-kadang suka random nih rasanya. Atau mungkin mereka satu produksi. Jadi yang bikin gorengannya satu produksi, ntar lo pada ngambil ini dia nih. Jadi harga lebih mahal biasanya? Harga sama aja, sama-sama, rasanya sama Mak, yang bikin satu kan. Bentukannya sama, harganya sama, cuma tinggal sama. Random aja pipa milih yang mana gitu ya. Iya, kayak gitu. Makanya gue bilang yang aduh gue malas nih kalau ya rasa-rasanya zong-zong. Karena kita ngarep ekspektasinya, kayak kemarin selalu puasa 5 hari itu ekspektasinya ini enak, pas makan asin, ya Allah. Kalau Sobat Militan punya nostalgia puasa apa? Boleh cowok-cowok dong, penasaran banget nih gue selain perang sarung, ninja-ninjaan apalagi sih? Ngecengin cewek tadi kan udah lagi cewek, petasan kali ya, petasan teko gitu ya. Yang gede-gede. Iya, kita kalau ngomongin makanan jam segini tuh kayak aduh, ini kebetulan kita sudahi saja, oke? Iya. Sama iklan Marjan, say, itu godaan siang-siang. Tetap. Sobat Militan jangan lupa komen, like, subscribe YouTube channel kita di Hypespace, dan juga jangan lupa follow Instagram kita di Militan Podcast Double L, dan juga lupa dengerin di podme.id. Iya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar semuanya ya. Sampai Lebaran. Lebaran bentar lagi. Mau jadi Lebaran tiba. Sampai ketemu lagi Sobat Militan. Bye Mi. Bye Militan.